Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Ya, hari ini kita akan bertemu ya dalam Maya eh, yang akan membahas mengenai materi kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Nah, ini merupakan materi keempat dalam mata kuliah antropologi kesehatan. Nah, pada materi kali ini akan dibahas mengenai apa saja sih kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat ya, yang perlu kita ketahui karena pada dasarnya setiap manusia akan masuk ke dalam suatu kelompok dalam berkehidupan masyarakat. Nah, sehingga sangat penting di sini bagi kita untuk memahami berbagai jenis eh, dari kelompok masyarakat itu sendiri. Kemudian kita juga harus memahami kenapa sih memang manusia itu selalu hidup berkelompok gitu ya. Baik, kita mulai ya. Nah, ini adalah contoh kelompok sosial yang ada di lingkungan kita. Ya, ada yang mau memberitahu dulu sebelumnya? Ini kelompok sosial apa? Oke, silahkan disimpan di dalam hati dulu jawabannya ya. Nah, di sini ada berbagai kelompok sosial ya, misalnya kelompok sosial berdasarkan kesukuan, kelompok anak jalanan, anak pang gitu ya, kelompok ibu PKK, kelompok bapak-bapak yang terhimpun dalam persatuan tani, gitu ya. Kemudian ada kelompok nelayan, kelompok buruh dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh kelompok sosial. Nah, semua orang di dunia ini pasti memiliki atau termasuk ke dalam suatu kelompok sosial, ya, baik itu sengaja maupun tidak disengaja. Mau atau tidak mau, setiap orang itu pasti tergabung ke dalam suatu yang namanya kelompok sosial. Nah, mengapa sih manusia itu hidup berkelompok? Nah, pada dasarnya manusia itu mempunyai keterbatasan yang dimiliki oleh makhluk lain. Ya, jadi manusia ketika lahir dia punya kelebihan dan kekurangan. Manusia yang lain juga sama, dia punya kelebihan, kekurangan. Sehingga ketika kita ingin menutupi kekurangannya, maka kita akan ditutupi oleh kelebihan yang dimiliki orang lain. Gitu. Jadi memang kita pada hakikatnya akan selalu memerlukan orang lain ya dalam menjalani kehidupan. Tidak ada satupun di dunia manusia yang bisa hidup sendiri ya, karena kalau misalnya dia senangnya hidup sendiri, maunya hidup sendiri, nggak butuh orang lain, berarti dia ada masalah dalam gangguan kejiwaan gitu ya. Dari mulai kita lahir, bahkan di dalam kandungan pun kita memerlukan bantuan orang lain ya. Kita lahir ke dunia pasti membutuhkan bantuan orang, bantuan bidan atau dokter untuk melahirkan. Ketika kita usianya kecil masih bayi, kita membutuhkan orang lain. Misalnya apa? Kita memerlukan bantuan ibu untuk makan, minum susu gitu ya. Untuk pakai baju, membersihkan BAK dan lain sebagainya. Dari kecil itu kita sudah memerlukan orang lain. Sampai kita meninggal pun kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. Ya, kita nggak mungkin menguburkan diri kita sendiri. Ya, pasti itu dibantu oleh orang lain. Nah, sehingga kenapa manusia hidup berkelompok? Karena memang sudah alamiahnya seperti itu. Gitu. Jadi kita nggak bisa menampik bahwa kita nggak boleh berkelompok, enggak. Kita pasti hidup dalam suatu kelompok. Ya, termasuk kalian nanti kerja sebagai perawat, maka akan menjadi bagian dari suatu kelompok sosial, yaitu kelompok dengan profesi perawat. Nah, manusia di sini untuk mengatasi segala kekurangannya itu memiliki akal pikiran. Ya, mencari pemecahan masalah dengan cara apa? Saling membantu satu sama lain. Ya, misalnya apa? Menciptakan pakaian. Pakaian kita nggak bisa sendirian kita buat ya, tapi kita perlu
jasa buat benangnya, alat untuk membuat kain, dan lain sebagainya. Itu kita memerlukan bantuan dari orang lain. Ya, sehingga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Manusia yang hidup sendiri dalam ruangan yang tertutup, dia pasti mengalami gangguan dalam perkembangan jiwa. Dalam keperawatan, dalam ilmu keperawatan, ini termasuk ke dalam diagnosis isolasi sosial. Jadi memang dia mengisolasi diri, tidak mau berkelompok, tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini adalah ciri-ciri pasien yang mengalami gangguan kejiwaan. Nah, manusia itu memiliki suatu naluri ya untuk selalu hidup dengan orang lain atau gregariousness ya. Manusia juga disebut sebagai social animal ya, hewan sosial. Ya, hewan yang mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama. Nah, kemudian dalam hubungan manusia dengan manusia lainnya yang terpenting adalah adanya reaksi, baik itu positif maupun negatif. Nah, reaksinya seperti apa? Tindakan, berupa tindakan. Gitu ya. Nah, secara umum, manusia itu sejak lahir sudah memiliki dua hasrat, yaitu hasrat untuk menjadi satu dengan orang lain dan hasrat untuk menyatu dengan alam. Ya. Misalnya, hasrat menyatu dengan orang lain tadi ya, kita selalu membutuhkan orang lain. Itu tidak bisa dipungkiri. Kita sakit pasti membutuhkan tenaga kesehatan, gitu ya. Kemudian yang kedua, manusia juga punya hasrat untuk bersatu dengan alam. Kenapa? Karena kita sehari-hari memenuhi kebutuhan kehidupan itu berdasarkan sumber dari alam. Misalnya apa? Kita makan sumbernya dari alam ya, baik tumbuhan maupun hewan. Minum dari mana? Dari air. Airnya sumbernya dari mana? Dari alam. Gitu ya. Kita hidup menghirup oksigen. Oksigen dari mana? Dari alam. Nah, sehingga dua naluri ini selalu menempel pada manusia dan ini tidak bisa kita pisahkan. Ya, ini sudah menjadi satu kesatuan. Nah, kemudian manusia ini bisa menggunakan pikiran, perasaan, kehendaknya ya, karena manusia itu adalah makhluk yang sempurna, punya akal, sehingga dia dalam mengatasi kekurangannya, dia menggunakan akal tersebut. Misalnya ketika udara dingin, nah manusia menggunakan akalnya pakai apa nih? Pakai baju atau selimut gitu. Kalau zaman dulu mungkin ya gunakan aja pakai apa namanya, kulit hewan, ya bulu-bulu hewan. Nah itu adalah hasil pemikiran akal manusia. Nah sekarang kita masuk ke dalam konsep kelompok sosial budaya. Kelompok sosial budaya adalah lingkungan hidup sosial budaya yang memiliki bentuk, cara hidup, dan tujuan tertentu. Nah, kelompok sosial budaya ini sangat banyak jenisnya. Kemudian ada juga istilah yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah lingkungan sosial budaya. Nah, lingkungan sosial budaya adalah sejumlah manusia yang hidup berkelompok dan berinteraksi secara teratur guna memenuhi kepentingan bersama. Nah, ini adalah lingkungan sosial budaya. Kemudian ada bentuknya, ya, atau tipenya. Ada beberapa bentuk ya. Misalnya yang pertama berdasarkan geografis, misalnya kelompok desa, kelompok orang di perkotaan, daerah lain, dan sebagainya. Tipe kelompok sosial budaya berdasarkan ikatan perkawinan, hubungan darah. Nah, misalnya ada keluarga, keluarga besar, itu kelompok sosial budaya juga. Jadi kelompok sosial budaya yang terkecil adalah keluarga. Ya. Tipe kelompok sosial budaya berdasarkan kepentingan yang sama, misalnya NGO, ya, non-government organizational, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, dan yayasan. Misalnya pendidikan 17 Agustus, Gelora Segiri, nah itu contoh tipe kelompok sosial budaya berdasarkan kepentingan yang sama. Ada juga tipe kelompok sosial budaya berdasarkan keahlian profesional, seperti kelompok profesi dan perusahaan. Ya, ada IDI, Ikatan Dokter Indonesia, IDGI, Ikatan Dokter Gigi Indonesia, ada PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Nah, dikatakan mereka termasuk ke dalam anggota kelompok sosial
Ada syaratnya, di antaranya setiap anggotanya itu harus sadar bahwa mereka adalah bagian dari kelompok yang bersangkutan. Kemudian syarat yang kedua, harus ada hubungan timbal balik antara anggota kelompoknya. Yang ketiga, setiap anggota kelompok merasa memiliki sesuatu yang sama, misalnya memiliki nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi yang sama, politik atau musuh yang sama. Nah, sehingga hal ini yang akan menjadi pengikat atau pemersatu dalam suatu kelompok. Kemudian, yang dikatakan kelompok sosial juga dia harus berkaidah, ya, punya aturan, berstruktur, harus punya struktur ya, misalnya ketua atau pimpinan, bawahannya, stafnya, koordinatornya, dan lain sebagainya. Dan mempunyai pola perilaku tertentu yang akan menjadi ciri khas dari kelompok sosial tersebut. Kemudian kelompok sosial juga harus bersistem dan berproses. Jadi ada sistemnya, bagaimana mekanisme masuk ke dalam kelompok, bagaimana dia dikeluarkan, bagaimana dia harus menuruti aturan. Nah, harus ada sistemnya dan berproses juga. Nah, macam kelompok sosial ya, yang kecil ya, ada yang kecil, ada yang besar. Yang kecil contohnya keluarga, ya, yang besar misalnya desa, kota, negara. Nah, itu adalah kelompok sosial. Hampir semua orang pada dasarnya adalah anggota kelompok sosial. Ya, bahkan semuanya, nggak ada yang enggak gitu. Karena minimal dia menjadi anggota bagian dari keluarga, ya, di mana keluarga ini adalah bentuk kelompok sosial yang paling kecil. Oke, kemudian suatu kelompok cenderung dinamis. Dinamis artinya terjadi perubahan, naik turun, ada dinamikanya dari aktivitas dan bentuknya. Kemudian untuk mengendalikan anggotanya, dia harus punya peraturan dan tata tertib. Nah, manusia ini mempunyai naluri untuk berhubungan dengan orang lain dan terus-menerus dilakukan sehingga menghasilkan suatu pola pergaulan yang disebut sebagai interaksi sosial. Ya, di interaksi sosial ini yang kita bahas kemarin, bahwa di dalamnya ada suatu proses gitu. Interaksi ada yang positif, ada yang negatif. Ya, interaksi sosial yang positif berarti bentuk interaksinya yang seperti kerjasama dan lain sebagainya. Ya. Kemudian akan dihasilkan juga pandangan mengenai hal yang baik dan buruk. Nah, ini dihasilkan juga oleh suatu kelompok sosial. Nah, pandangan yang baik dan buruk ini yang nantinya ini akan menghasilkan suatu produk berupa nilai atau norma. Ya, nilai itu adalah sesuatu yang dianggap benar atau salah, baik atau buruk. Gitu ya. Kalau norma itu aturannya. Nah, misalnya apa? Kalau seseorang memberikan tekanan yang kuat terhadap kebendaan, maka pola pikirnya cenderung bersifat materialistis. Jadi segala sesuatu itu dinilai dari kebendaan, dari bendanya mahal atau tidak, gitu ya, branded atau tidak, dan lain sebagainya. Kemudian dalam kelompok sosial juga ada pola berpikir tertentu yang dianut seseorang, dan ini akan mempengaruhi sikapnya, sikap dari masing-masing anggota kelompok. Apa itu sikapnya? Kecenderungan untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap manusia, benda, atau keadaan. Ya, misalnya seseorang yang pola pikirnya materialistis tadi, dia punya sikap tertentu terhadap pekerjaan tertentu. Misalnya dia lebih mementingkan pekerjaan yang sifatnya menghasilkan materi. Materinya harus yang banyak. Tapi dia kurang memperhatikan kepuasan batiniah dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Jadi yang penting dia uangnya banyak gitu. Nah, itu adalah yang diciptakan akibat pola berpikir. Nah, ini klasifikasinya. Jadi memang ada banyak jenis kelompok sosial. Ini salah satunya. Nanti kalian bisa searching juga di sumber yang lain ya. Apa saja sih jenis dari kelompok sosial? Nah, ini dilihat berdasarkan berbagai kriteria dan ukuran. Ya, kalau dilihat dari jumlahnya, satu monad ya, 2 orang berarti diet, 3 orang tertriet. Ya. Kalau dilihat dari derajat interaksi sosial, ini dilihat dari orang perorangannya itu saling mengenal atau tidak, misalnya keluarga, RT, ya. Kemudian klasifikasi berdasarkan kepentingan wilayah, misalnya dilihat dari komunitas setempat.
eh, yang tidak mempunyai kepentingan khusus seperti masyarakat RW, kelurahan, dan lain sebagainya. Kemudian ini dilihat dari berlangsungnya suatu kepentingan. Nah, yang lama misalnya contohnya adalah kelas. Nah, kelas juga ini adalah suatu kelompok sosial, ya. Baik itu kelasnya langsung melalui tatap muka maupun kelasnya melalui daring. Nah, kelas daring satu grup itu merupakan suatu kelompok sosial. Kemudian kalau yang waktunya sebentar, contohnya apa? Kerumunan. Ya, kalau kerumunan sudah selesai, tujuan mereka yang sudah ingin dicapai, mereka akan bubar dengan sendirinya. Nah, itu termasuk ke dalam kelompok sosial. Kemudian dilihat dari derajat organisasi, ya bisa yang derajatnya rendah, ada yang tinggi. Yang rendah berarti contohnya apa? Kerumunan. Karena memang tujuannya tidak begitu jelas. Nah, kalau derajat organisasi yang tinggi, apa? Contohnya negara, karena sistemnya kompleks. Ya, dalam suatu negara ada struktur pemerintahan, aturan, undang-undang, dan lain sebagainya. Nah, ada kategori lain, ya dilihat dari kesatuan wilayah, misalnya ada community, suku, bangsa, daerah, kota, desa. Nah, itu termasuk ke dalam kategori kelompok sosial berdasarkan wilayah. Kemudian berdasarkan kepentingan yang sama, ya, tapi organisasinya tidak tetap. Misalnya apa? Kelas elit, kelas dasar persaingan, kelas dasar persamaan, warna kulit. Kemudian ada berdasarkan kepentingan yang sama dan organisasinya tetap. Misalnya apa? Kelompok primer, keluarga, kelompok permainan, klub, gitu ya. Negara, gereja, persatuan buruh. Nah, ini termasuk ke dalam kepentingan sama, organisasinya tetap. Berdasarkan statistik, ya misalnya kelompok usia apa namanya 6 sampai 12 tahun, kelompok usia 21 sampai dengan 50 tahun, kelompok usia balita, gitu ya. Kelompok berdasarkan gender juga sama ini berdasarkan statistik ya. Kelompok laki-laki, kelompok perempuan gitu. Kemudian kategori sosial. Ya, ini dilihat dari ciri yang dimiliki bersama. Misalnya IBI, ID, PPNI, itu kategori sosial. Ada juga kelompok berdasarkan kelompok sosial, misalnya kelompok batik dan lain sebagainya. Kelompok yang tidak teratur, misalnya kerumunan orang yang sedang antre karcis. Ada juga organisasi formal. Nah, ini yang disengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu dan telah ditentukan terlebih dahulu. Nah, selain itu juga ada bentuk kelompok sosial in group dan out group. In group berarti dari dalam kelompok itu sendiri, kalau out group berarti kelompok sosial yang menjadi lawan dari in group gitu. Ya, kalau misalnya in grupnya adalah kami mahasiswa dari prodi D3 Keperawatan, maka out grupnya mahasiswa dari prodi yang lain gitu ya. Kalau in grupnya mahasiswa Stikes Rumah Sakit Husada, maka out grupnya adalah mahasiswa dari Stikes yang lain. Itu makna in group dan out group. Kemudian ada juga kelompok primer dan sekunder. Nah, kelompok primer ini ditandai dengan satu sama lain mereka saling mengenal. Misalnya apa? Keluarga, kelompok permainan, RT, di mana anggotanya itu satu sama lain saling mengenal. Kalau kelompok sekunder itu adalah kelompok yang terdiri dari banyak orang. Anggotanya tidak saling mengenal, sifat hubungan kelanggengan tertentu, ada kontak untuk menjalin hubungan tujuan tertentu. Jadi memang tidak saling mengenal ya, contohnya negara. Walaupun satu kelompok, ya saya misalnya ada orang lagi di Papua, tapi kita nggak saling kenal. Bahkan presiden sendiri pun tidak akan kenal satu persatu warganya. Tapi tetap satu kelompok. Kelompok apa? Kelompok negara. Nah, itu dikatakan sebagai kelompok sekunder. Kemudian ada paguyuban. Nah, ini adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggotanya diikat oleh hubungan batin murni, bersifat alamiah dan kekal. Dasar hubungannya apa? Rasa cinta, rasa kesatuan batin yang memang telah dikodratkan. Ya, misalnya ada paguyuban suatu keluarga, paguyuban RT. Nah, nanti kita kasih contoh ya, contoh paguyuban. Nah, selain paguyuban, Gemensef, ada juga patembayan, Gesellschaft ya. Kalau patembayan ini ikatan lahir yang kokoh untuk jangka waktu pendek.
bersifat sebagai sesuatu bentuk dalam pikiran belaka, strukturnya lebih ke mekanis, terdapat dalam hubungan perjanjian yang berdasarkan ikatan timbal balik, ya misalnya ikatan antar pedagang, organisasi dalam suatu pabrik, industri, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sifat hubungannya gitu ya? Intim, privat, dan eksklusif. Nah, paguyuban sifatnya tadi ya, intim, privat, eksklusif. Tipenya ada 3. Ya, bisa paguyuban karena ikatan darah, misalnya karena keturunan ya, keluarga, kelompok kekerabatan, marga, gitu. Marga tertentu ya. Kemudian ada paguyuban karena tempat. Nah, ini terdiri dari orang-orang yang berdekatan tempat tinggalnya. Misalnya paguyuban RT sekian, paguyuban arisan wilayah apa. Nah, ini berdasarkan tempat. Ada juga paguyuban karena jiwa pikiran. Nah, dia nggak ada ikatan darah, tempatnya juga tidak berdekatan, tapi memiliki jiwa dan pikiran serta ideologi yang sama. Nah, ini paguyuban karena jiwa dan pikiran. Kemudian berdasarkan formalitasnya ada formal group dan informal group. Formal group berarti ini adalah kelompok yang mempunyai peraturan tegas sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan sesamanya. Misalnya apa? Kelompok suatu perusahaan gitu ya dan lain sebagainya. Ada informal group. Kalau informal group, dia tidak punya struktur organisasi tertentu yang pasti, tapi biasanya terbentuk karena sering bertemu dan memiliki kepentingan dan pengalaman yang sama. Kemudian selanjutnya ada dilihat dari keanggotaannya, membership group dan reference group. Kalau membership group itu adalah suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok. Itu membership. Kalau reference group, ini adalah kelompok yang dimana dia tidak menjadi acuan ketika pertemuan atau kehadiran itu diadakan. Ya. Kemudian ada kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Kalau kelompok okupasional adalah kelompok yang anggotanya memiliki keahlian yang sama atau profesi yang sama. Saya tadi kelompok PPNI, ID, IDGI, dan lain sebagainya. Kemudian ada kelompok volunteer. Kelompok volunteer ini adalah orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Volunteer itu relawan ya. Namun tidak mendapat perhatian masyarakat akibat jangkauan yang terlalu luas. Nah, ini berdasarkan kepentingan primer ya, keselamatan sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Kemudian ada kelompok sosial yang sifatnya kerumunan dan publik. Kalau kerumunan berarti crowd ya, sifatnya sementara, tidak terorganisir, interaksinya spontan, tidak punya sistem pembagian kerja dan lapisan sosial, ya, kedudukannya sama. Contohnya apa? Contohnya orang sedang antre karcis, antre periksa dokter, dan lain sebagainya. Ada juga kelompok sosial publik. Nah, kelompok ini bukan suatu kesatuan, jadi interaksinya tidak langsung. Ya, misalnya komunikasi berantai, desas-desus, koran, radio, TV, film. Nah, itu adalah bentuk kelompok sosial yang namanya publik. Kemudian ada juga kelompok sosial pedesaan dan perkotaan. Ya. Pedesaan berarti rural, perkotaan urban. Walaupun sekarang ada istilah suburban. Ya. Suburban itu adalah orang desa yang pindah ke kota. Nah, kita sudah sama-sama tahu ciri-cirinya ya, masyarakat pedesaan dan perkotaan. Ya, masyarakat pedesaan ya jelas dia tinggalnya di desa-desa, ciri-cirinya biasanya hubungan masyarakatnya lebih erat dan mendalam, kemudian sistem kehidupannya berkelompok atas dasar kekeluargaan, umumnya hidup dari pertanian atau kehutanan atau hasil laut gitu ya. Kemudian melakukan kegiatan gotong royong, cara melakukan pekerjaannya masih tradisional, dan mereka merasa puas kalau kebutuhan keluarganya telah terpenuhi. Nah, ada juga masyarakat perkotaan. Ciri-cirinya agak kebalikannya dari masyarakat pedesaan ya. Jadi kehidupan sosialnya agak kurang, sifatnya lebih individualis gitu ya, lebih mengejar ke arah materialistis dan lain sebagainya. Nah, tapi ada orang pindah desa ke kota ya, yang dikatakan tadi suburban ya.
Nah, ini memang ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa kelompok orang desa ini pindah ke kelompok perkotaan. Ya, diantaranya karena lapangan kerjanya kurang. Terus kaum muda-mudinya tertekan dengan adat istiadat yang ada di daerahnya, jadi merasa hidupnya monoton, sehingga mendingan saya hidup bebas di kota, gitu ya. Kemudian karena di desa kurang kesempatan untuk menimba ilmu, karena sekolah-sekolah lebih banyak di perkotaan. Rekreasinya kurang, penduduk yang mempunyai keahlian lebih selain petani mengharapkan pasaran yang lebih luas, nah itu diantaranya. Jadi termasuk di Jakarta sendiri ini mayoritas adalah masyarakatnya itu masyarakat suburban. Masyarakat urbannya, kotanya sendiri itu jumlahnya sedikit, ya justru lebih banyak suburban. Nah, di dalam kelompok sosial ada yang namanya dinamika. Apa itu dinamika? Dinamika itu adalah perubahan. Ya, perubahan akibat suatu proses formasi atau reformasi dari pola-pola dalam kelompok tersebut karena pengaruh dari luar. Nah, keadaan tidak stabil ini, perubahan ini bisa terjadi akibat konflik antar individu, konflik antar bagian, adanya keinginan dari suatu golongan untuk merebut yang lain gitu ya. Nah, akan terjadi yang namanya dinamika sosial. Sehingga nanti akan mengakibatkan perubahan struktur ya. Bagaimana bisa terjadi ya karena di dalamnya ada perubahan situasi di luar kelompok, pergantian anggota kelompok dan lain sebagainya. Nah, kelompok sosial ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia karena dalam kehidupan manusia juga selalu bergantung dengan orang lain ya, termasuk pasien, orang yang sakit, orang yang butuh pertolongan, mereka juga termasuk kelompok-kelompok sosial. Nah, kenapa kita harus mempelajari bahwa pada dasarnya kita harus mengetahui orang ini atau pasien ini berasal dari kelompok sosial yang mana. Karena tadi kelompok sosial ini akan mempengaruhi perilaku orangnya, perilaku orang yang ada di dalam kelompok tersebut. Ya, perilakunya akan berbeda sehingga treatmentnya dari perawat harus berbeda juga. Ya, seperti itu. Walaupun pada saat prakteknya nanti ketika sudah menjadi perawat, kita tidak boleh membeda-bedakan pasien dari golongan berdasarkan golongan tertentu, golongan agama, golongan tadi ya, kebudayaan dan lain sebagainya. Tapi kita harus tahu juga bahwa memang di masyarakat ada kelompok sosial, di mana kelompok sosial ini memiliki adat, memiliki kebiasaan, pola hidup, cara menyelesaikan masalah, terutama masalah kesehatan yang berbeda-beda. Nah, sehingga kita bisa nanti ketika bekerja bisa melakukan segala sesuatunya dengan bijak. Nah, kemudian ini saya ambil dari bukunya Stanhope Lancaster ya, bahwa ada yang namanya kelompok vulnerable, kelompok rentan, ya, vulnerable population. Nah, Stanhope Lancaster ini buku perawatan ya, terutama perawatan komunitas masyarakat. Siapa sih kelompok yang rentan itu? Nah, ada istilah rentan, ada istilah risiko, kelompok risiko atau kelompok yang atau risk population. Nah, ini yang lebih parah lagi namanya kelompok rentan. Jadi faktor penyebab masalah kesehatannya ini jauh lebih banyak kalau untuk vulnerable population. Siapa saja? Yang pertama adalah poor and homeless person. Jadi orang miskin dan yang tidak punya rumah, tunawisma. Nah, ini termasuk ke dalam kelompok vulnerable atau kelompok rentan. Kemudian pregnant adolescent. Apa tuh? Remaja yang hamil gitu ya. Hamil di usia remaja. Kenapa rentan? Ya jelas karena memang organ reproduksinya belum matang dengan sempurna, nanti janin yang dikandung juga beresiko mengalami permasalahan ya, entah itu pertumbuhan otak, pertumbuhan organ gitu ya, terjadinya gangguan pada janin saat nanti dilahirkan gitu ya, rentan. Kemudian migran worker atau pekerja migran. Kenapa rentan ya? Karena memang dia dari segi kesehatan tidak terjamin. Ya, misalnya dia dari suatu daerah, dia migrasi ke wilayah lain, misalnya ke Jakarta untuk bekerja berbulan-bulan. Kita tahu bahwa pekerja proyek itu nggak pasti tempat tinggalnya,
makanannya juga kita nggak tahu, minumnya, istirahatnya, dan lain sebagainya. Sehingga bisa dengan mudah terserang penyakit. Kemudian severely mental ill individuals. Jadi orang dengan gangguan jiwa juga itu termasuk kelompok rentan. Kenapa? Karena dia memang tidak aware dengan kesehatannya, ya. Jangankan mikirkan kesehatan, makan aja dia ambil dari tong sampah gitu, ya. Dia vulnerable. Sehingga apa? Dia akan mudah terpengaruh, akan mudah terkena dampak gitu ya dari penyakit gitu, makan dari tempat sampah yang ada dia diare karena makannya udah ada belatungnya dan lain sebagainya. Kemudian ada substance abuse, ya, dia adalah pengguna obat-obatan terlarang. Kenapa rentan? Ya jelas karena obat-obatan terlarang itu akan merusak organ tubuhnya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Kemudian ada abuse individual, jadi orang atau individu yang diberikan dilakukan tindakan kekerasan, ya entah itu kekerasan verbal, fisik, dan lain sebagainya. Kemudian person with communicable disease and those at risk, jadi orang yang mengalami masalah penyakit menular. Ya jelas ya, kalau penyakit menular ya tentunya bisa berdampak pada orang sekitarnya, bisa menular seperti kasusnya COVID-19 ini. Ya, jadi orang yang kena COVID populasi rentan. Kemudian orang dengan HIV positif, ya, atau hepatitis B, atau dia PMS, penyakit menular seksual. Nah, ini juga termasuk populasi yang rentan. Nah, ini adalah kelompok-kelompok khusus dalam bidang kesehatan. Kalau tadi di bidang sosialnya, gitu. Kita harus pahami bahwa ada kelompok khusus yang harus kita tangani. Nah, nanti kalau di keperawatan komunitas, ini akan lebih jauh lagi dibahas bagaimana cara mengatasi masalah kesehatan berbasis pendekatan kelompok. Ya, berbasis kelompok. Oke, saya rasa itu materi terkait kelompok sosial dan sebenarnya dari tinjauan teori itu lebih banyak lagi, ya, masih lebih banyak terkait jenis-jenis kelompok sosial, karena kelompok sosial di masyarakat ini kita sangat luas sekali. Apa tujuannya kita membahas kelompok sosial? Ya, supaya kita mengetahui ada apa saja jenis kelompok sosial di masyarakat, bagaimana budayanya, dan apa sih yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, nanti ini mungkin akan lebih banyak dibahas di pertemuan mengenai implikasi kebudayaan ya pada berbagai kelompok sosial. Oke. Saya rasa itu saja materi yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya harap kalian bisa mencari juga dari referensi lain ya. Tidak terpaku dari apa yang saya jelaskan, tapi tolong cari juga pada referensi-referensi lain. Oke, sekian dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.